Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel Alkapat, channel yang selalu ngomongin seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng saya Firman Herdiansyah. Oke, sebelum kita lanjut di video ini, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat video terbaru dari kita. Kali ini kita akan ngomongin soal power steering. Orang sering salah nyebut bahwa power steering adalah satu bagian dari spare part mobil. Tapi yang benar adalah power steering adalah satu komponen beberapa spare part yang ada di dalam mobil. Fungsinya apa? Fungsinya seperti ini. Dalam keadaan mati, mobil tanpa power steering ataupun mobil-mobil tua seringnya adalah seperti ini rasanya. Aduh, ini ngunci. Jadi mobil akan terasa berat, ya. Mobil tua pun seperti itu, bahkan mobil baru pun masih ada yang nggak pakai power steering. Jadi tenaga kita akan lebih terkuras. Makanya itu pabrikan mobil atau mobil zaman sekarang rata-rata sudah memakai power steering. Perbedaannya adalah seperti ini. Saat mesin dimatikan, terasa berat. Tapi saat mobil dinyalakan, ya, lebih enteng. Oke. Sistem power steering pun di mobil dibagi dua, yaitu minyak dan elektrik. Kebetulan kalau mobil kita yang ini Livina, dia pakainya elektrik. Ya, nanti kita tunjukkan juga bagaimana cara kerja dari power steering tersebut. Komponen apa aja? Komponennya biasanya nanti kita akan jelaskan lebih detail di saat kita berbicara soal komponen detailnya apa aja yang ada di dalam mobil ini. Tapi perbedaannya seperti itu. Ini mobil nyala, enteng, kita matiin, berat, ya. Jadi kalau mobil power steering dinyalakan masih berat, berarti power steeringnya ada salah satu alat yang bermasalah. Itu yang paling selama ini juga seringnya tanya, Mas, power steering saya berat, apanya yang rusak ya? Nah, konsumen kita sering nanyakan seperti itu. Tapi selalu kita sarankan kepada konsumen, cek dulu di bengkel. Karena untuk beli spare part harus cermat juga. Artinya apa? Di dalam power steering itu ada beberapa komponen. Untuk yang minyak sendiri, di situ ada yang namanya tabung, ada yang namanya rack steer, ada yang namanya pompa. Ada 3 komponen ini yang harus dicek. Tapi kalau elektrik itu cuma EPS dan rack steer, cuma ada 2. Jadinya kalau rack steernya rusak, EPS-nya belum tentu rusak, atau sebaliknya, maka harus dites semua. Oke, itu sehubungan dengan rack steer. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau mobil udah ada power steeringnya berat di saat dinyalakan mesinnya, itu juga harus dicek. Oke, sekarang kita di garasi. Kebetulan udah di gudang tempat kita naruh spare part kita. Kebetulan yang tadi kita banyak bahas di bengkel adalah soal power steering mobil Vios. Kebetulan kita punya. Ini power steering, ini rack steer kita nyebutnya. Power steering kan itu namanya lebih ke satu komponen ya. Tapi kalau rack steer ini spare partnya, yaitu salah satu komponen di dalam power steering. Dimana kan power steering tadi saya jelasin, kalau di Vios ini ada yang namanya rack steer, ada yang namanya tabung, ada yang namanya pompa. Jadi kalian nanti bisa tahu sendiri perbedaannya apa aja. Oke, kalau ini adalah rack steer Vios, dimana rack steer Vios ini adalah Vios lama yang masih memakai sistem minyak. Jadi masih membutuhkan tabung, masih membutuhkan pompa, dan otomatis masih membutuhkan minyak untuk sistemnya. Kelihatannya di sini. Nanti kita jelaskan secara detail perbedaan antara rack steer sistem minyak dengan rack steer sistem elektrik. Kebetulan ini Vios masih pakai sistem minyak. Oke, di depan kita ini sudah ada 2 rack steer
jangan salah dalam menyebutkan kata itu ya. Karena apa? Kalau orang ngomong power steering, kalau orang spare part bilang yang apanya nih ya. Selama ini seringnya konsumen-konsumen kita ataupun orang yang nanya ke kita ataupun orang awam tuh power steeringnya rusak. Padahal power steering memang sistem. Yang rusak mananya di power steeringnya? Apakah rekstirnya, apakah pompanya, atau apakah tabung, apakah EPS-nya? Itu banyak. Oke, di depan kita ada dua, ada rekstir sistem minyak, dimana diwakili oleh Vios lama, dan yang ini adalah sistem elektrik yang diwakili oleh mobil Nissan Livina. Perbedaannya apa? Kita ngomong perbedaan dulu, baru kita ngomong tentang komponen satu-satu. Perbedaannya jelas terlihat adalah di bagian ini. Di sistem minyak, di sini ada yang namanya lubang selang, di mana selang ini berasal dari pompa yang masuk minyak yang masuk di tabung, yang lalu dipompa oleh pompa steering dimasukkan ke dalam rekstir, di mana minyak tersebut nanti akan mengalir ke bagian dalam rekstir sendiri, di mana fungsinya adalah menekan posisi dari as ini, nekan ke kanan dan nekan ke kiri, sehingga mobil itu belok kanan dan belok kiri. Oke, itu sistem minyak. Sedangkan sistem elektrik tidak ada yang namanya selang-selang seperti ini, tidak ada yang namanya lubang selang, karena mereka murni menggunakan elektrik, artinya digerakkan oleh sensor yang disebut EPS, di mana nama EPS tersebut adalah kepanjangannya Electric Power Steering System ya. Jadi perbedaannya udah terlihat bahwa ini lebih polosan. Mobil yang memakai ini rata-rata mobil-mobil baru ya. Yang beberapa merek memang dari lama udah pakai, kayak Grand Livina udah dari pertama kali keluar udah pakai yang namanya sistem elektrik. Di dua rekstir ini yang hampir memiliki kesamaan adalah jelas di sini ada yang namanya rack end. Rack end ini adalah fungsinya adalah sambungan dari rekstir ke roda. Jadi nanti digerakkan kanan kirinya adalah lewat rack end ini, jadi sambungannya rack end. Jadi ini nanti dia cenderung kanan kiri di saat diembuskan. Sama sistem elektrik juga sama, ada yang namanya rack end. Rack end ini komponen sendiri, kalau beli ini baru biasanya nggak sama rack end-nya ya. Rack end ini mau komponen sendiri, tapi kalau di ex Singapura copotan kayak kita, rack end-nya biasanya ngikut karena kondisinya masih bagus. Oke, yang kedua setelah rack end adalah karet pelindung as. Ini berguna sekali menghindari debu. Nah, ini yang sering terjadi, dan nanti kita sebutkan di dalam kerusakan apa yang sering terjadi adalah salah satunya adalah ini sobek. Edukasinya adalah kalau memang ini nggak kelihatan dan seringnya posisinya di bawah, tapi alangkah baiknya setiap kalian spring balancing, mobil kan rutin di spring balancing, kalian lihat juga rekstirnya, karet ini sobek atau enggak. Kalau sobek, kita sarankan segera ganti. Kalau enggak, repot kalian nanti. Karena apa? Debu kecil pun bisa menghancurkan yang namanya as rekstir. Di bengkel tadi sudah dikasih tahu bahwa dari debu itu as itu bisa langsung kropos, dan air masuk ini bahaya sekali kalau sistem minyak ataupun sistem elektrik. Oke, itu yang komponen yang hampir sama punya semua. Yang kedua ada, yang ketiga ya, ini ketiga adalah pinion. Pinion atau sambungan ke worm steer, ke steer. Jadi ini setirnya otomatis, ini setir lurus, nah ini langsung nyambung ke, dan ini fungsinya adalah untuk mengontrol dari setir ke kanan ke kirinya adalah ini. Dan yang sering rusak adalah kalau menggunakan sistem yang seperti Vios ini, yang menggunakan gerigi seperti ini, biasanya ini aus. Tapi kalau yang kayak Livina seperti ini ataupun Honda biasanya nggak pakai yang namanya sistem seperti ini, jadi dia lebih awet ya. Oke, setelah pinion, kalau ini sudah semuanya. Oke, dikontrolnya lewat mana? Nanti di sini ada yang namanya, kalau elektrik
ada yang namanya sensor. Sensornya itu bergeraknya di mana, sistemnya bergerak di mana, itu kotak sendiri yang ada di dalam dekat ecu di bagian atas. Kalau sistem minyak otomatis ada yang namanya lubang untuk pompa minyak masuk dan pompa minyak keluar. Juga ada namanya aliran dari ini masuk ke sini, nekan, keluarnya di sini. Masuk lagi ke sini, muter terus lewat pompa steering. Oke, itu tadi perbagian dari rack steer yang dimana ini adalah komponen terpenting daripada yang namanya power steering. Mau pompanya sehat, mau tabungnya itu waras, EPS-nya itu sehat juga, kalau ininya rusak itu yang paling bahaya. Oke, kita bahas soal kerusakan yang sering terjadi di rack steer. Kita bahas rack steer ya, bukan power steering. Power steering artinya pompa juga bisa rusak. Kita jelaskan di satu konten lagi, makanya jangan pernah lupa untuk klik notification supaya kalian terus dapat update video dari kita. Tuh, diingetin lagi. Oke, kerusakan yang sering terjadi tadi saya kasih tahu adalah, kita kasih tahu ini sobek. Saat karet pelindung ini sobek, debu, air semuanya akan masuk ke dalam as. Ya, dimana stick as itu fungsinya adalah untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri dari rack steer tersebut di bagian dalamnya. Jadi kalau ada debu, air atau seperti apa, memungkinkan untuk membuat luka di dalam as tersebut, sehingga as tersebut pun akan terjadi korosi atau luka yang mengakibatkan kebocoran di, kalau sistem minyak, kebocoran di sistem minyaknya. Kalau ini kebetulan nggak pakai sistem minyak karena dia pakainya elektrik. Ya, jadi di dalam sini komponen-komponen yang di dalam rack steer elektrik ini semuanya adalah kering, jadi tidak perlu ada penggantian lagi ya. Jadi seperti itu kerusakan sering terjadi. Itu yang kedua adalah kerusakan di bagian pinionnya, baik gotri maupun as apa ini yang namanya ini ya, gear-gear ini ya, guratan-guratan ini seringnya aus juga, karena ini besi otomatis sering aus. Paling itu sama sistem pompa, yang sering rusak sistem pompa, ada pompa minyaknya itu juga sering rusak. Oke, kalau pertanyaan selama ini dari konsumen kita adalah, rack steernya bisa diperbaikin nggak sih? Kalau orang ngomong spare part, pasti semuanya bisa diperbaikin ya, pasti bisa diperbaikin, spare part semuanya bisa diperbaikin. Cuma hasilnya maksimal atau enggak tergantung dari kemampuan mekaniknya yang pertama, yang kedua dari kondisi barang yang diperbaiki. Kalau emang udah rusak banget, otomatis ganti aja. Kalaupun memang merasa ini mahal, maksa mekanik untuk memperbaiki, ya kalian harus menanggung suatu ketika alat ini rusak lagi, spare part ini rusak lagi, pasti nggak bisa diperbaikin, harus segera diganti. Oke. Untuk kerusakannya sebagian besar hanya di bagian itu. Untuk minyak seringnya adalah kebocoran. Untuk sistem elektrik seringnya EPS-nya yang bermasalah. EPS-nya pun harganya hampir sama seperti rack steer-nya sendiri ya. Oke, paling untuk kerusakan itu perbaikannya seperti apa, kemarin di bengkel sebetulnya dari mekanik kita sudah nyoba untuk mengantisipasi, dan informasi sih banyak yang nggak pernah balik gitu ya, karena yang bisa diperbaikin. Tapi kalau saya sendiri, kayak misalkan ini, daripada perbaikan memang ongkosnya lebih murah, tapi kan kedepannya otomatis nggak tahu awet atau enggaknya. Sedang kalau ganti seperti ini, jangka waktunya lebih panjang, harganya pun lebih terjangkau. Makanya tagline kita di toko kita selalu ngomong, ya belanja cermat, belanja di Alfapart, gitu aja untuk spare part kalian. Oke, paling itu soal rack steer, power steering. Mungkin nanti kalau yang bahas tentang masalah pompa steering, bahas tentang masalah tabung ataupun sistem lebih lengkap soal power steering, kita bahasnya di konten kita yang berikut. Kalau ini kita bahas soal, karena kemarin di bengkel kebetulan ada yang rusak Vios, makanya kita langsung bahas soal power steeringnya. Kebetulan kita punya ada dua sistem, yaitu sistem elektrik dan sistem minyak.
buat kalian yang hanya sekedar pakai mobil, ya inilah yang namanya rekstir, bagian terpenting daripada sistem power steering. Oke, matiin dulu habis itu. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak soal sistem power steering, rekstir, dan bagian apa aja dari rekstir tersebut, kerusakannya apa aja, perbedaannya tadi apa antara sistem rekstir elektrik dan sistem rekstir minyak, perbaikannya seperti apa. Jadi kita sudah kasih tahu juga, spare part semuanya bisa diperbaiki. Kalau orang ngomong nggak bisa, nggak mungkin. Cuma masalahnya adalah, pertama, seberapa bagus spare part itu setelah diperbaiki, seberapa pintar mekanik dalam memperbaiki. Oke, makanya dari kita bukan karena kita penjual spare part, tapi lebih kita menyarankan karena memang demi kesempurnaan kendaraan kalian di saat ada kerusakan itu, kalau memang mekanik tidak bisa merbaikin ataupun hasilnya nggak maksimal, lebih baik langsung kalian belanja spare part aja. Nah, belanja spare part bisa di mana? Otomatis bisa juga di tempat kami, yaitu Alkapart. Di mana untuk informasi lebih jelasnya, pengen nanya-nanya soal spare part juga bisa via WA, kita kasih di deskripsi, IG juga bisa, ada juga Shopee juga untuk belanja lebih enak, dan bisa COD juga, otomatis kita layani 24 jam. Oke, paling itu dulu dari kita. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat video update dari kita, terutama soal otomotif, hobi, apalagi yang utama dari kita adalah soal spare part. Oke, jangan pernah lupa slogan kita adalah cari spare part, hemat, cermat, hanya di Alkapart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.